kita naik tahapan dari pemeliharaan atau segala macam. Sekarang kita masuk ke aksesoris koi nih, misalnya kayak mungkin di orang awam kenapa sih mesti pakai waterfall ataupun istilahnya aerator ataupun ada tanaman hias, itu tuh penting apa enggak sih? Gini, kalau di ekosistem koi itu sebenarnya dia membentuk satu kesatuan sistem. Kita harus istilahnya ya harus menjaga yang tadi saya bilang ekosistem tadi. Kenapa harus ada mungkin tadi pertanyaannya waterfall, terus kenapa harus ada mungkin kayak tumbuhan saya sirih gading ini, terus kenapa harus ada mungkin ada skimmer gitu kan, ada aksesoris, ada oksigen. Nah, tadi kita bahas dulu dari mau yang mana dulu nih? Bebas yang mana dulu. Kita waterfall ya. Waterfall. Waterfall. Ya sebenarnya kan kalau waterfall itu kan hanya turunan air terjun. Kita bebas mau pakai pipa juga kan. Mau pakai pipa dari chamber 1 dari chamber 4 langsung masuk. Nah, tapi kita kembali estetika kolam itu ketika ada peralon gasarnya muncul, rumah udah bagus, estetika kolam udah bagus, ada peralon muncul di tengah gitu. Nah, itu kesannya seperti apa gitu kan? Lucu gitu. Maksudnya itu estetika ya. Kita harus membentuk ekosistem kolam itu nggak hanya cuma di ekosistem airnya, tapi di ekosistem desainnya, view-nya itu kita harus bentuk juga. Gimana supaya si kolam itu rapi, enak dipandang, kita menikmati juga enak, nggak ada dead spot apapun. Nah itu sebenarnya. Nah untuk di waterfall, untuk di segi desain ya, estetikanya. Nah untuk yang kedua kelebihannya waterfall itu kan juga kalau kita desain bagus, ya lebih enak dilihat dan itu kan untuk membantu kadar oksigen juga. Jadi kan dia air terjunnya turun masuk ke air ke bawah, dia kan akan mengeluarkan gelembung tuh. Nah, itu juga mensuplai oksigen. Emang mungkin nggak terlalu banyak tapi adalah. Jadi berpengaruh nggak untuk penempatan waterfall antara kolam dengan waterfallnya itu jatuhnya air itu tingginya berapa? Oh, tingginya tuh sebenarnya sih bebas aja. Bebas. Mau dia misalkan ada kan orang itu kan ada yang nggak mau berisik. Oh jangan terlalu tinggi saya berisik. Karena kan air terjun itu kan lumayan. Ya itu mau dari misalkan dari permukaan air dia mau jarak 5 cm, 10 cm, 20 cm itu nggak masalah. Itu kembali ke orangnya mau seperti apa gitu. Ya kalau untuk saya sih ya semakin agak lebar semakin bagus mungkin ya, karena dia untuk mensuplai oksigen juga lumayan tuh. Jadi air yang turunnya lumayan banyak. Nah, kalau saya saran sih biasanya saya bikin di antara 50 sampai 60. Tapi kita lihat kolamnya juga gitu, desainnya kolam. Kalau misalkan waterfall terlalu panjang, kolamnya kecil kan etis juga gitu kan. Masa kolam kecil waterfallnya gede kan gimana? Nanti kita nggak bisa ngelihat ikannya juga ya. Kita sesuaikan aja lah gitu. Paling sih biasanya saya ideal bikin biasanya 50 cm udah cukup gitu. Udah lumayan besar juga dan nggak terlalu gede mungkin ya. Kalau kolam kapasitas 5 sampai 6 ton segitu udah cukup. Itu mau lebih besar lebih bagus. Berarti waterfall jauh ke lebih untuk keindahan gitu. Iya, estetika. Karena orang ada yang bikin baby shower juga, terus ada yang bikin terus gitu. bedanya tuh untuk apa yang tadi disebutkan baby shower gitu. Dengan waterfall biasa, itu kelebihannya kalau baki shower itu dia bisa mensuplai oksigen lebih banyak. Karena dia kan ada turunan air tuh dari bawah ke bawah. Itu jadi sebenarnya untuk mensuplai oksigen lebih banyak juga. Makanya kenapa harus pakai baki shower tuh biasanya itu kelebihannya itu untuk mensuplai kadar kolam oksigen di kolam. Jadi lebih bagus baby shower gitu ya? Ya bebas sebenarnya itu sih, itu bagus juga. Cuman kan mungkin kalau baby shower kan ada beberapa waterfall yang harus kita pupuk dari atas. Gitu. Itu kembali ke budget juga sebenarnya, biaya juga lumayan juga. Kalau kita bikin waterfall simpel kan, yang biasa kan simpel. Itu cuma bikin kotak, itu udah. Lanjut nih ke sirih gading. Sirih gading. Nah kenapa dulu sih nggak ada ya ke kolam saya juga ini. Nggak pakai sirih gading, mungkin ya ini juga baru-baru. Kenapa saya pakaiin tanaman sirih gading? Dia kan kebetulan tanaman berakar dan emang bagus juga kan. Dia emang mengisap kadar karbon dioksida yang ada racun-racun mungkin di sekitar kita itu diserap sama dia, bagusnya juga sirih gading itu. Nah terus kelebihan yang kedua, tanaman berakar ini untuk menyerap nitrat. Jadi ada fungsinya ya, selain sembarang keindahan dan emang untuk menyerap karbon dioksida racun itu untuk menyerap kadar nitrat yang ada di ekosistem kolam kita.
Nitrat itu apa? Nitrat itu pupuk yang berlebihan. Nah, kalau nitrat berlebihan, pupuk itu kan pupuk berbentuk. Nah, itu biasanya lebih ke kadar airnya menjadi kuning. Oh iya, yang kuning. Airnya kuning, terus ya biasanya ke pertumbuhan ikan juga lumayan Mempengaruhi mempengaruhi gitu juga gitu. Makanya kan ada beberapa mungkin ada obat-obatan, cuman kan biasanya karena nggak mau istilahnya sampai ya mungkin sih kalau nitrat kita bisa dripping sebenarnya bisa dripping, tapi kan boros air. Iya, betul. Kalau misalkan kolamnya 10 ton 80 ton ya gimana kita mau nguras pun ya banyak air yang kebuang gitu kan. Kita bisa nyiasatinnya seperti ini gitu kan, karena kan kebetulan kolam saya kecil kan, ini sekitar 4 tonan. Nah, kalau misalkan saya kuras gitu kan ya boros air juga gitu, makanya saya akalin ya pakai sirigading. Tapi alhamdulillah sih sampai ya sekarang tuh, kalau dulu ya emang kuning banget. Sebelum ada sirigading tuh kuning gitu, udah pakai si probiotik segala macam ya. Mungkin karena kolam kecil, saya juga ngasih puspakannya terlalu over banget, nah akhirnya ya nitrat tinggi gitu. Nah, setelah disiasati seperti ini sih alhamdulillah gitu, lebih bening lah. Jadi nggak terlalu kuning gitu, banyak manfaatnya. Nah, jadi sirigading wajib ada gitu ya? Ya boleh aja sih sebenarnya, itu kembali ke orangnya aja gitu. Tanaman berak, yang penting tanaman berak kan nggak hanya harus sirigading, kan bisa bambu air tuh. Nah, itu bagus juga gitu. Cuman kalau sirigading mungkin lebih enak dipandang. Kalau bambu air kan dia tinggi gitu kan, kayaknya estetikanya kurang kalau di kolam gitu ya kalau menurut saya. Cuman ya itu kembali ke orangnya aja sih. Kalau masalah wajib enggaknya ya tergantung ke orangnya gitu. Kalau saya pribadi sih emang saya pakai gitu kan, dan memang enak lah gitu kan, ngebantu dipandangnya juga ya, terus ngebantu juga buat kesehatan, kadar racun gitu. Kadar racun yang ada di air ya gitu ya. Lanjut Bang, apalagi? Untuk aerator Bang, apakah emang penting buat kolam koi? Apakah emang bisa atau nggak usah dipakai aerator, nggak ada masalah lah? Pompa sendiri udah cukup gitu. Nah, ini yang mungkin jadi pertanyaan. Beberapa kemarin juga proyek saya mungkin pas saya dapet kan, nah itu ada yang nggak dibikinin jalur aerator. Nah, kalau saya pribadi gitu kan, yang saya coba beberapa terapkan gitu kan di ekosistem kolam, oksigen itu penting banget ya. 100% penting untuk ekosistem kolam. Karena kenapa? Makhluk yang mengolah ekosistem itu butuh oksigen. Termasuk ikan udah pasti ya kan, ikan udah pasti butuh oksigen. Oksigen ini pengaruhnya besar. Gak hanya untuk di ekosistem kolam, tapi bakteri juga kan. Tadi kan saya bilang bakteri anaerob itu kan dia butuh kadar oksigen tinggi untuk mengolah amonia tadi. Nah, begitu juga untuk pertumbuhan ikan. Semakin oksigen semakin tinggi, udah pasti ikan pertumbuhannya semakin bagus gitu. Nah, plusnya apa lagi? Oksigen tinggi ke parameter lain lagi. Bakteri negatif, bakteri jahat, ketika kadar oksigen tinggi, dia nggak akan bisa hidup. Itu jadi aerator wajib banget itu ya? Ya wajib. Yang penting ya dijagalah kadar oksigennya. Nah, karena kalau misalkan nggak disuplai aerator, susah untuk mengejar oksigen di angka 5 ppm. Itu susah banget kalau ngandelin waterpa aja ya. Apalagi ekosistem kolam itu besar, kolamnya besar, tanpa disuplai aerasi, susah untuk mengejar. Pasti dia di bawah 5, biasanya 4 sampai 2, itu hati-hati gitu. Kalau kadar oksigen rendah, otomatis yang tadi saya bilang, bakteri, parasit, jamur itu kan tumbuh cepat. Iya gitu. Kan bermasalah juga PK-nya ya? Iya, PK-nya Berarti untuk aerator sudah direkomendasikan. penting. Kalau penting ya. Pribadi semua di proyek saya tuh udah pasti pakai. Untuk gini Bang, untuk pemula-pemula nih sarannya seperti apa untuk barangkali ada saran atau pesan lah yang disampaikan untuk pemula gitu. Ya untuk melihara koi untuk pemula, ya saran saya sih kalau misalkan yang memang kita nggak tahu, kita tanya. Itu beberapa sumber banyak kan, maksudnya siapa aja lah boleh. Yang penting kan ekosistem kolam itu yang saya tadi bilang tadi tuh harus sabar, semua harus kita bentuk gitu, nggak bisa instan intinya gitu aja. Jadi ikuti prosesnya, nikmati prosesnya. Setelah matur mah kita juga akan enak kok. Mau nambah ikan, mau apa itu udah enak lah. Ini kalau kolam udah ekosistem ini udah terbentuk, udah jalan, itu udah enak.
mau nambah ikan mau apa itu terserah gitu. Tapi kalau untuk kolam baru saya saranin sih, saya wanti-wanti ke yang pemula atau pehobi itu ya harus sabar ya gitu. Prosesnya kita ikutin harus benar-benar gitu, jangan asal instan pengen jernih kita kasih probiotik pengen apa itu pasti akan bermasalah terus nantinya. Kadang kebanyakan juga ya untuk pemula pengen air tuh lebih ke bening duluan gitu ya, jernih duluan gitu. Ya itu kadang kan ya itu mungkin manusiawi ya, maksud saya juga dulu seperti. Tapi kalau untuk menjernihkan air yang saya tadi bilang itu gampang. Mudah ya. Kita kasih probiotik 5 hari udah kasih bening. Ya kembali lagi tadi, apakah sehat air itu? Belum tentu air jernih itu sehat, air bening itu sehat, karena udah banyak. Ya memang air jernih tapi ikan pada mati. Nah itu dia nggak ada untuk pengolahan sistem limbahnya tadi. Intinya gitu aja sih, saran saya sih ya sabar untuk kolam-kolam baru, jangan terburu-buru untuk pengen matur, ikuti step prosesnya karena tadi saya bilang bakteri nitrifikasi itu butuh waktu dia tumbuh dari 0 sampai 6 sampai 7 minggu prosesnya. Itu yang harus kita jalani dan harus sabar. Ya itu aja. Jadi untuk pemula ya harus sabar, terus jangan malu juga bertanya bertanya kepada yang lebih berpengalaman gitu ya, sharing-sharing, belajar gitu ya. Oke Bang, makasih ilmunya buat untuk kedepannya kan kita jadi lebih tahu untuk masalah pengelolaan kolam ataupun pengenalan entah itu nitrifikasi limbah sebenarnya ekosistem kolam. Nah untuk masalah aksesoris tadi kita udah jelasin. Untuk kedepannya barangkali ada yang mau ditanyain bisa di komen atau ntar kita balik lagi ke sini buat tanya-tanya lagi sama Bang deh. Oke Bang, makasih ya buat ininya. Oke, terima kasih omongan untuk penghobi pemula, jangan malu untuk bertanya pokoknya ya. Satu lagi, jangan lupa subscribe. Like dan komen, silahkan komennya untuk membangun ya, biar kita lebih bersemangat lagi ya untuk menggali ilmu tentang masalah dunia perkuaian ya gitu ya. Cukup sekian liputan kita kali ini ya bersama Om Maman ya di mana ini teh di Oleced ya, Oleced Kecamatan Lebakwangi ya, Kabupaten Kuningan gitu. Next video selanjutnya kita akan bahas tentang barometer air. Parameter air. Nanti kita akan hitung seperti apa, sehatnya di angka berapa, ada semua di situ. Jadi jangan lewatkan. Tetap stay di channel Tubagus Sakti. See you, dadah.